Madihin sebagai salah satu seni tradisi lisan, di mana Madihin tidak meninggalkan bentuk dan kontur aslinya sebagai tradisi lisan. Dia masih menggunakan wujud yang seutuhnya. Di depan rumah, tampil, cukup dengan sebuah kursi, dia bertutur. Selesai Madihin itu. Madihin bukan sekedar syair bersajak. Ia warisan agung tak boleh dipijak. Di masa kerajaan, ia jantung budaya, menghidupkan Banua dalam bahasa yang merdeka. Di balai istana berlantai kayu ulin, suara Madihin menggema, lantang dan yakin. Di hadapan Raja Banjar duduk bersila. Si penyair jenaka bicara tak bersisa. Bukan hanya senda tawa yang ia suguhkan, tapi nasihat, sindiran, dan pesan kehidupan. Dari zaman Sultan Syuriansyah hingga Pangeran Antasari, Madihin jadi cermin, jadi cahaya dalam gelap hari. Karena dia istana sentrik, dia mendapatkan posisi yang sangat baik karena diundang oleh petinggi seperti Sultan atau Raja Banjar untuk memberikan petuah, nasihat dalam rangka menyambut para tamu yang diundang oleh Kesultanan, dalam hal ini Kesultanan Banjar. Dimulai dengan salam sapaan, sopan santun, rebana ditabuh, irama dijaga, lisan berpantun, tak boleh durhaka. Isi Madihin penuh makna, bisa jenaka tapi tetap beretika. Verbal, dia bertepuk tangan, itu berarti sudah ada reaksi penonton itu. Bunga melati di dalam taman, ahawan, gantungkan, lah gantungkan di palimbayan, ahawan. Nah, itu berupa pantun yang dilakukan. Lalu nanti di bagian setelah memasang tabe, pemadihin itu dia akan kembali dulu. Nah, babuli ke dahulu ke awal pamulaan. Nah, kalimat pamulaan ini adalah pantun tadi dia kembalikan. Sabuting pantun belum dipacahakan, nyaman tahu makna nang tersimpan, damin tu Madihin seni tutur Kalimantan Selatan. Dulu Madihin bersuara lirih, menyampaikan petuah dalam bayang lampu pelita. Tapi zaman bergulir dan Madihin butuh lebih dari sekedar nostalgia. Lalu muncullah dia, Yusran Effendi,
atau lebih dikenal dengan nama panggung John Tralala. Dengan langkah berani, tawa lantang, John Tralala hadir mendobrak tradisi. Bukan perusak tradisi, tapi penggerak inovasi. Ia tak duduk di altar masa lalu, tapi berdiri di panggung masa kini dengan madihin kocaknya. Diprotes, dianggap melenceng. Iya, tapi tak bisa disangkal. John Tralala yang membuat madihin dikenal, ditonton, dan dirindukan. Tepuk tangan semua. Kalau pagi jang Jadi awal mula beliau madihin itu banyak sekali rintangan yang beliau hadapi tentang madihin yang beliau buatkan yang namanya madihin kocak. Jadi berbagai macam seniman-seniman dan yang lain-lain mengatakan bahwasanya John Tralala itu keluar daripada pakem. Tapi dengan keyakinan beliau, dengan membawa kesenian madihin dan dasar beliau seorang pelawak, disatukanlah madihin dengan lawakan namanya madihin kocak. Dan alhamdulillah karena beliau yakin dan membawa seni madihin sampai ke kancah nasional. Tentunya berkat perjuangan beliau itulah sampai sekarang madihin itu kalau tidak lucu itu bukan madihin kocak. Jadi sekarang madihin dikolaborasi dengan lawak-lawakan sehingga diterima oleh masyarakat. Dari masyarakat di bawah, di atas, maupun di daerah dan juga di nasional. John Tralala malam ini ditampilkan. Kami madihin masalah amplop tidak kami harapkan, tapi yang lebih penting isinya di dalam. Karena background beliau, latar belakang seorang pelawak, sehingga madihin lebih menyentuh lagi dan diminati oleh masyarakat. Itu dibuktikan ketika nama beliau disebut, orang berduyun-duyun untuk menyaksikan sosok almarhum Bang John Tralala. Kenapa saya katakan demikian? Selain juga beliau humoris, dan juga ada juga pesan-pesan sebenarnya yang beliau sampaikan. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan ada agak ekstrim ke arah-arah yang dianggap kurang bagus. Nah, tetapi saya menilai kehadiran beliau itu memberikan suasana positif dalam gairah atau kesenangan masyarakat terhadap madihin pada zamannya. John Tralala, nama yang luar biasa. Dari kampung ke layar kaca, madihin dibawanya terbang tinggi. Meski banyak yang mencibir dan tak mengerti, madihin terus melesat sebagai warisan budaya tak benda yang dimiliki Kalimantan Selatan. Yang paling berkesan itu adalah di saat kami di tahun 93 diberangkatkan Presiden kedua Bapak Soeharto ke Saudi Arabia pada waktu itu sekeluarga. Dan pada waktu itu kami diundang ke Istana Negara untuk menghibur masyarakat, menghibur para petinggi-petinggi negara, para menteri pada waktu itu. Kami selipkanlah kata-kata di dalam syair madihin itu, menyanjung kepada kepala negara Bapak Soeharto atas kepemimpinan beliau, dan di akhir kami meminta untuk berangkat haji ditanggung biaya oleh Bapak Presiden Soeharto. Dan alhamdulillah beliau menerima dan kami berangkat pada tahun 93, Ibu Bapak berangkat ke Saudi Arabia.
Untuk Madihin yang hadir hari ini, bisa dikatakan Pak Jondralala adalah orang yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kesenian Madihin, terutama dalam aspek bagaimana Madihin yang entertain. Ya. Jadi beliau memang seseorang yang berlatar belakang seorang entertain, pelawak sebelumnya, yang sebelum terjun ke dunia Madihin memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek hiburan di kesenian Madihin yang awalnya hanya sebagai nasihat, sebagai papadah. Nah, jadi referensi yang beliau berikan hingga hari ini itu mempengaruhi banyak generasi muda yang belajar dan menggeluti Madihin, sehingga bisa kita katakan yang menjadi literatur ataupun referensi hari ini itu berkiblat ke beliau. Karya seni bukan soal aturan semata, tetapi soal jiwa yang bicara. Madihin kini dikenal se-Indonesia, bahkan mancanegara. Dari pesan lucu sampai sindiran nyentrik. Tarbang adalah alat musik pukul tradisional yang menjadi penggiring utama dalam seni Madihin. Terbuat dari bingkai kayu yang dilapisi kulit hewan, biasanya kulit sapi dan kambing. Dimainkan dengan tangan kosong dan menghasilkan bunyi ritmis yang khas. Dalam pertunjukan Madihin, tarbang bukan sekedar alat musik. Ia menjadi jantung irama, mengatur tempo, memberi penekanan pada lelucon, nasihat, atau sindiran yang dilontarkan oleh sang pemadihin. Dentumannya menghidupkan suasana, menegaskan emosi, dan menjaga alur syair yang bersifat spontan. Nah, pukulan Madihin, kalau pembuka, itu namanya pemukulan pembuka, istilah menurut almarhum Bapak Mujahidin, itu namanya baladi khotmi. Nah, saya sampai sekarang juga menelusuri istilah-istilah ini, namun beliau hanya menuturkan bahwa baladi khotmi ini sejenis pukulan pembuka antara bertingkah. Pukulannya, nah jadi dia kedua tangan itu menyatu pada membran terbang. Nah, salah satu dipegang sehingga muncul agungnya. Nah, pukul begini. Ilahi. Jadi kalau dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, kami mengucap salam dengan hadirin hadirat barataan. Nah, an itu ujung gugur, disitulah bunyi agung. Ketika perpindahan syair, pokoknya selamat berdapat, selamat bertemuan. Baladi towil di sini batamuan.
Kalau syair dari Madihin Pakem itu kan biasanya ada hadian yang dimulai seperti memecah pantun. Contohnya seperti ini. Si empat empat lima hawan. Itu pantunnya dipecah lagi, seperti itu mereka yang Pakem. Tapi kalau Bapak pasti dimulai dengan ilahi kalau pangkijang ahawan. Jadi kalau Bapak tuh karada istilah memecah pantun. Tapi kalau Pakemnya itu dimulai dari pantun, pantun itu dipecah. Nah, seperti itu. Kini Madihin berpindah panggung dari panggung tradisional ke panggung digital. Seniman Madihin milenial terus berinovasi agar Madihin tetap hidup dan menghibur. Madihin kocak gaya John Tralala tetap menjadi kiblat para seniman muda saat ini. Namun konten syair yang disampaikan lebih menyentuh anak muda. Sebenarnya kalau dari awal pasti dapat was-wasan atau teguran dari orang-orang mungkin ya, mungkin baik itu orang tua yang terdahulu mungkin. Tapi kami berpikirnya bahwa memang Madihin harus mengikuti perkembangan zaman. Karena apalagi kita sekarang berada di revolusi industri bahkan sudah 5.0 ya. Nah jadi bagaimana kita mengemas Madihin ini supaya Madihin ini bisa dinikmati anak muda dan bisa dinikmati oleh kalangan orang tua. Jadi kami berharapnya Madihin kami bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat ataupun pejabat. Alhamdulillah dengan sambutan masyarakat kepada kita sekarang ya alhamdulillah menuai pujian. Madihin hari ini luar biasa. Di tangan anak muda, Madihin menemukan bentuk barunya sebagai identitas dan eksistensi. Jadi bermadihin hari ini luar biasa. Kita bermadihin live langsung berdua. Sungguh luar biasa hari ini penontonnya. Dulu yang pertama wajib kita sapa-sapa. Lalu kemudian abang Yus hari ini penghadir jua. Terima kasih banyak sudah manggil kita. Inilah abak berkah selalu tentunya. Lalu bergabung Muhammad Najmi Habar pian kayapan. Ujar Sidin asik-asik nyaman benar mengetiknya. Kolaborasi budaya Banjar dengan budaya Eropa supaya budaya kita eksis mendunia. Madihin Beatbox dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini Madihin kita. Namun jika Madihin tak lagi menggunakan instrumen musik tarbang, apakah masih bisa disebut Madihin? Para generasi muda kita sudah sangat kreatif. Mereka juga bisa berinteraksi dengan audiens dengan baik. Dan para tamu-tamu saya lihat terkesan. Tapi hati-hati juga karena pilihan kata itu menyangkut juga etika kita. Karena dalam bermadihin itu selain kita mengungkapkan bahasa yang baik dengan pukulan terbang yang bagus, orang akan terkesan karena dia ada nuansa keindahan. Bukan hanya tampil dengan apa bahasa-bahasa yang kita sampaikan, tapi nuansa keindahannya itulah lantunan suaranya, kemudian ritmenya, dan juga tempo yang kita mainkan. Dan saya berpesan kemarin ada dengan generasi milenial, termasuk anak didik saya, ketika Anda memainkan big box, hip hop, dan Japin Madihin umpama,
tolong terbang jangan ditinggalkan. Karena dia satu kesatuan yang sangat luar biasa, sebab tidak dinamakan seni Madihin kalau dia tidak ada terbang. Pakemnya tetap harus kita jaga, ya. Pakem itu harus tetap kita pegang sebagai modal. Tapi juga kita tidak mengesampingkan pengembangan, karena juga kita perlu beradaptasi dengan situasi dan juga perkembangan zaman. Nah, jadi pakemnya kita pegang, tapi inovasinya juga tetap kita harus lakukan sebagai bentuk balancing dari dua hal tersebut. Setelah perkembangan zaman, karena terkumpul bersama kawan-kawan untuk mengembangkan kesenian Madihin, jadi kita coba untuk bagaimana Madihin ini bisa dikenal teman-teman sebaya, bagaimana Madihin ini bisa dikenal oleh adik-adik di bawah, karena Madihin ini kalau orang awam mungkin melihat asik-asik gitu kan, tapi kalau udah mendalami banyak yang patah arang untuk mendalami Madihin ini. Jadi kami coba untuk menyimpulkan bahwa Madihin itu belajarnya asik, dan untuk penampilannya pun bisa dimodifikasi berbagai macam penampilan, tapi tetap kita pelajari juga bagaimana pakemnya itu sendiri. Ya, jalan Madihin tak selalu mudah. Tanpa dokumentasi, tanpa dukungan masyarakat, sebagai penikmat, seni Madihin bisa tenggelam terbawa arus modernisasi. Kami sebagai pemuda berharap berdoa semoga budaya Banjar selalu maju, selalu jaya. Mudah-mudahan budaya kita makin dikenal di dunia. Namun selama masih ada yang bisa tertawa, mendengar dan berpikir, Madihin akan terus hidup adaptif mengikuti perkembangan zaman. Ia bukan sekedar hiburan, ia adalah lelucon yang bernyawa, suara hati masyarakat Banjar. Lagi di rumah Banjar, hari ini bersama kawan-kawan. Luar biasa, mudah-mudahan kita lah semua dapat melestarikan juga mengembangkan itu seni budaya, agar Madihin bisa mendunia, agar Kalimantan Selatan bisa dikenal itu di mana-mana, agar kita bisa hidup